Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Kalau saya mensyukurin untuk beli beras liter aja udah alhamdulillah banget ya. Jadi ibu hanya memerlukan beras liter aja gitu kan udah bersyukur gitu ya. Dapat bantuan atau apa dari pemerintah DKI? Saya nggak ada bantuan apa. Sama sekali. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abah Cio dan Abah Cio mau minum kopi di pinggir BKT. Cerita bagaimana cerita dengan Abah Cio. Silaturahmi tetap berjalan terus. Ada kehidupan di atas, ada kehidupan di bawah. Kita harus menengok ke bawah, tapi jangan lupa kita juga harus memberi yang di bawah. Yuk kita lihat dan kita kopi dulu. Kita mau pesen kopi hitam sama ibu yang cantik ini. Ibu yang cantik ini tiap hari mangkal di sini, Bu ya? Tiap hari saya dulu. Aslinya orang mana, Bu? Saya orang Pondok Bambu sini. Asli Betawi. Bukan, ada perantauan juga. Oh, Jawa. Ya, Jawa. Udah lama jual sini? udah sekitar 5 tahunan. Alhamdulillah udah lama ya, Bu ya. Ibu jualan di sini emang suaminya kerja? Suamiku udah kena PHK dulu waktu zamannya COVID. Oh, tapi sekarang masih ada? Masih. Masih kerja atau gimana? Kan pertama kena COVID itu Hah? keluarin dari kerjaan, udah lama kena stroke, jadi sekarang udah kerja lagi ringan. Oh, kerja lagi sekarang. Iya, enggak, sekarang nggak kerja. Oh, di rumah? Bantu-bantu aja. Oh, jadi masih stroke? Sekarang sih stroke cuma ringan, enggak. Ringan. Oh ya Bu, sini Bu kopinya. Ya, Ibu silakan duduk kita ngobrol-ngobrol Bu. Boleh kan ngobrol-ngobrol Bu? Aduh, ini nih saya kalau di BKT ini memang banyak yang jualan kopi ya Bu ya. Ada berapa banyak sih kira-kira kalau Ibu yang tahu? Jadi kalau ngitung saya nggak bisa gitu ya, soalnya dari ujung sana. Oh, dari ujung apa ya Cipinang apa ya? Yang mana sana? Muara sampai ke Pondok Kelapa ya? Ada Bapak. Pondok Kelapa. Nih kopi hitamnya. Bu jual kopi hitam di sini berapa? Saya masih murah 4.000. 4.000 tuh guys. Jadi kopi hitam di sini di BKT sini itu 4.000. Kalau minuman bagaimana Bu? Kalau saya kopi Aha. Aha. kalau es seperti yang udai, Aha. kayak benden, di benden, teh tarik itu masih 6.000. 6.000. Ya, gimana kan Masih kasihan standar. kalau terlalu mahal. Iya. Ibu jual-jual yang model pop mie gitu juga enggak? Kopi Atau makanan gitu enggak? Enggak, jarang yang nanya, Oh, kebanyakan yang nanya, minuman cuma sama minum rokok aja. Heeh. Saya jual yang kiranya itu aja yang jual aja. Iya. Dan kalau nggak salah jualan di sini ini legal apa ilegal Bu? Boleh apa enggak sih sebenarnya? Saya, kalau boleh sih boleh, Iya. cuman ya begitu, kalau ada satpol PP kita kabur. Oh, harus Gitu keluar aja. ini dulu. Iya, kalau ada- Tapi kalau misalkan kena suka dibawa atau gimana? enggak, cuma diperingatin. Diperingatin aja. Iya, dikasih waktu, kadang Ah. dari jam, kalau pagi itu masuknya jam 10 aja, jadi nggak ganggu lalu lintas. Oh. Ntar kalau bisa jam 2 udah keluar dari sini, karena kan lalu lintas pulang pergi kan udah padat. Ya. Jadi katanya untuk keselamatan ibu juga. Oh, iya bener sih. Ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi ngikutin aja. Iya. Cuma di sini kalau nggak salah Ibu juga bantu bersih-bersih ya? Ya kadang saya nyapu, ya kalau lagi bisa ya saya sapu. Kalau belum sapu ya enggak. Karena angin ya, biasanya Iya. angin. Jadi si kotoran itu berseliweran dulu ya. Ya, kadang kan pagi udah disapu di Kabupaten Oren. Ya. Cuma namanya angin lagi musim gugur Ah, ya, ah, ah, jadi ah. banyak daun-daun yang pada jatuh. Iya. Ibu sudah 5 tahun. Boleh saya tahu nama ibu siapa Bu? Ibu Jumiati, namanya Jawa-Jawa banget ya. Jumiati. Ibu Jumiati di Jakarta sudah lama. Udah, saya udah lama di Jakarta. Ada atau lahir di sini atau gimana puluhan Enggak. tahun?
saya merantau dulu waktu dari Jawa itu tahun 94. 94 itu masih sendiri apa sama suami? Enggak, belum nikah. Belum nikah dulu. Di Banjar. Iya. Ya, kebetulan ada jodoh di sini. Ah. Udah tinggal di sini sekarang. Oh, pertama ke daerah Jakarta ke daerah mana, Bu? Saya dulu pertama kali itu di daerah Pasar Minggu. Pasar Pejaten Minggu. Timur, Oh, iya, Pejaten ya. Iya, Pasar Minggu ya. Oh, dulu sempat kerja Ya, ikut orang ngurusin bayi. ngurusin bayi. Iya, iya. Jodohnya di sini, Oh, udah tinggal di sini sekarang. Kenapa nggak ibu nggak ngurusin bayi lagi? Padahal lumayan tuh kerjaannya apa? Biaya harganya itu gajinya. Ya, saya kan sudah berubah juga, nggak mau selalu kerja ikut orang ya. Ah. Karena sekarang sudah berkeluarga, Ah. punya anak. Ah. Jadi kan kadang dari keluarga juga nggak ngizinin kan kerja. Oh, iya, iya, iya. Udah lah gitu aja, dan Iya. kan sudah kerja, Ah. yang penting bisa bermakan. Gitu aja. Anaknya berapa, Ibu? Alhamdulillah saya dikasih anak satu. Satu ya, satu-satunya, Bu. Iya satu. Alhamdulillah, tapi patut bersyukur ya, Bu ya. Ya. Umurnya udah berapa, Bu? Sekarang saya, Anaknya oh anaknya sekarang udah 20 tahun. 20 tahun. Kalau Ibu sendiri Kalau saya udah 44. 44. Sudah matang ya, Bu ya. Ya udah lagi gitu. Ibu, kalau seperti ini jualan gitu kan, untungnya berapa sih buat Ibu? Ada 100.000 sehari? Saya tuh kalau biasa Bu, ya. kalau hari Minggu, hari Sabtu Aha. keliling bisa dapat Hah? 100. Oh, jadi rame-ramenya tuh hari Sabtu dan Minggu. Sabtu sama Minggu. Jalan-jalan. Ya, Bu, apa namanya ya, keluh kesahnya kalau misalkan jualan di sini itu pas sepinya itu gimana, Bu? Sepi atau pas ramenya? Pas sepinya model gimana, Ibu? Kayaknya udah untung atau misalkan cuma sedikit atau gimana, Bu? Kalau sepinya? Kalau sepinya cuman kalau saya mensyukurin untuk beli beras liter aja udah alhamdulillah banget ya. Jadi saya. Ibu hanya memerlukan beras liter aja gitu kan, udah bersyukur gitu ya? Udah bersyukur. Kalau memang saya dikasih lebih alhamdulillah, kalau Ah. memang saya cuma dikasih itu aja yang penting cukup buat makan itu aja yang saya harapkan. Iya. Ibu di sini tinggal di mana? Saya di Bulu Perindu, jalan Bulu Perindu. Oh, Bu Perindu sini, iya. Kontrak atau gimana? Saya numpang. Oh, mertua orang asli sini. Ya. Orang asli Betawi ya. Oh, iya dapat jodohnya sini ya, Bu ya. Sekarang Bapak ada, Bu, suami maksudnya. Suami saya ada, kadang kan bantuin, kadang Bantuin. kalau aku lagi Ah. mau waktunya sholat, dia jagain gitu aja. Karena Iya, kalau iya. untuk kerja berat kayak gimana gitu udah nggak bisa. Oh, bapaknya pernah sakit, Iya. pernah stroke. Jadi yang menghidupi keluarga berarti hanya ibu aja. Tapi buat ibu ya itu maksudnya tidak jadi beban kan buat ibu? Ya, kita syukurin aja. Syukurin aja. Insya Allah rezeki mah ada. Oh iya betul betul banget ibu. Rezeki pasti ada. Kalau anak sekarang sekolah atau apa? Alhamdulillah anak saya udah kerja. Oh ya bersyukur lah. Alhamdulillah dia bisa bantu ya. Jadi ibu hanya cukup untuk suami dan ibu aja makan. Dari jam berapa dari sini sampai jam berapa? Kadang saya jam 9, saya udah pulang. Ah, Ya, ya gitu aja ya kan kalau pengen mau gimana gitu ya. sering sih yang nawarin malam, Ah. karena saya nggak mau. Udahlah saya terima aja sedapatnya saya beli. Soalnya kan kalau malam kan anginnya kenceng. Iya. Takutnya jadi penyakit. Oh. Jangan Iya benar sih Bu. Jadi jangan terlalu dipaksakan walaupun kita butuh ya Bu ya. Kan rezeki sudah ada yang ngatur. Insya Allah berapa pun yang penting kita syukurin ya Bu ya. iya. Iya. Bersyukur aja udah nikmat rasanya dan yang penting sehat juga ya Bu ya. Iya. Bu, sekarang itu kan selama 5 tahun. Apa sih yang dihasilkan sama Ibu misalkan? Kebeli apa? Kalau penghasilan sih kayaknya ya kalau dibilang kurang. Untuk batasan buat makan aja. Makan alhamdulillah kan itu aja. Oh iya, yang penting itu ya Bu ya. Jangan punya utang. Iya, betul. Yang penting ada, ya Ah. kita pun ada perlu ada gitu aja. Oh, jadi kalau misalkan dari rumah tuh Ibu pakai motor sendiri? Iya. Oh, iya. Sendiri. Ya, berarti Ibu tuh salah satu wanita hebat Bu sebenarnya. Wanita hebat, suaminya memang
ngebantu walaupun tidak sepenuhnya ya. Ibu sekarang yang biayai. Gak nyesel Bu? Tambah besar ini kan Harus jalanin ya Bu ya. Harus jalanin nasyukuri. Kalau Ibu sendiri aslinya KTP-nya sekarang apa? KTP di Jakarta. Karena udah sebut suami ya. Kalau Ibu sendiri nih dapat bantuan atau apa dari pemerintah DKI? Saya nggak ada bantuan apa. Sama sekali. Kalau menurut Ibu tuh perlu dapat bantuan atau enggak? Ya kalau saya tuh ya kalau memang ada yang data ya saya data. Kalau enggak ya insya Allah saya nyari. Ya, jadi tidak terlalu kepengen ya Bu ya. Kalau misalkan ada yang menilai kita dapat, kemudian dapat ya bersyukur ya Bu ya. Kalau misalkan enggak ya rezeki Tuhan yang ngatur, Tuhan yang akan memberikan rezeki ya Bu ya. Tapi secara jujur sih kalau menurut saya ya, itu statusnya dapat yang memang bantuan-bantuan dari pemerintah. Kadang kan ya tergantung dari ketua RT-nya atau ketua RT-nya. Tapi nggak apa-apa Bu, hidup ini kita jalanin ya Bu. Nikmatin aja, bersyukur aja gitu. Bu, saya mau tanya, Gubernur Jakarta siapa namanya? Aduh saya bilang mau wakilnya aja. Iya, kalau Gubernur Jakarta kadang memang suka kurang paham ya. Yang tahu itu wakilnya siapa Bu? Itu Pak. Siapa tuh? Ya, Bang? orang itu juga ada Iya, itu Karno. Rano Karno betul. Iya. Ya mudah-mudahan Jakarta akan membawa apa ya? Kemajuan buat pedagang-pedagang kecil ini. Bu, kan kalau nggak salah kan Pemda tuh nggak boleh jual-jual seperti ini. Menurut Ibu nih, yang jualan di pinggir jalan atau mobile yang kemana aja gitu kan, pengennya seperti apa harapan Ibu jualan itu apa gitu? Diberi tempat, kemudian juga jangan terlalu diusik-usik atau gimana? Ya kalau menurut saya kan saya Ya. tolonglah dikasih tempat, Ya. lumayan. Tapi kalau memang nggak bisa ngasih tempat ya udah biarin aja dagang. Ya, Selagi ya. Dikasih ya. pengertian dan yang bagus gitu ya Bu ya. Waktunya lalu lintas rame ya. Jangan. Dulu ke Ya, BKP, ya. tapi kalau udah sepi silahkan. Nggak apa-apa. Ya. Solusinya. Terus juga dijaga kebersihannya ya Bu ya. Ya, Saling menjaga kan. Karena Jakarta kalau bersih kan enak nih. Kalau BKT juga kalau bersih kan enak juga ya Bu ya. Saya ini melenceng nih. Saya pengen tahu Gubernur Jawa Barat siapa namanya? nggak pernah nonton TV. Nggak pernah. Iya. Memang kalau itu kan Gubernur Jawa Barat itu adalah KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Yang ya. suka, pernah dengar cuma Ibu nggak terlalu dengar ya, nggak pernah dengar di apa di nggak lihat di YouTube atau di Di punya HP juga jarang saya isi pulsa ya. Jadi Oh. aja. Berarti benar-benar di rumah hanya untuk makan aja ya Bu, ya? Ya, punya adik sih sedang. Ya. Kalau misalkan kalau makan siang nih Bapak udah disiapin atau gimana di sana? Kadang makan siang saya kalau pagi ya pulang atau beli keras itu paling sebungkus kedua. Oh. Kita nunggu nanti kalau Beli pokoknya gitu dapat, ya? ada pelari saya Ah, beli. ah. Dan kalau belum dapat ya nanti sore. Oh. Ya kita nunggu aja. Iya. Tiap hari tidak ada tabungan, nggak bisa nabung. Nggak nabung sama sekali. Belum, karena memang kemarin kan anak saya baru kemarin. Lulus kan. Ah. Jadi baru-baru kerja ini. Jadi ya harus gitu aja. Iya. Namanya nyari sedapatnya begini, ya makan orang juga kan. Iya. Jadi ya sedapatnya. Ya Bu, agak sulit sebenarnya untuk membagi-baginya. Untung Ibu tidak ngontrak ya Bu ya? Enggak. Tidak ngontrak, jadi tidak mengeluarkan uang lebih ya Bu ya? Ya aduh ya. Mudah-mudahan sih Bu, harapan saya sih Ibu bisa ini layanin dulu tuh Bu. Udah. Ya kita kan harus banyak melihat orang tuh yang memang perekonomiannya itu kadang ada yang di atas, kadang ada yang di bawah, dan ya kenapa gitu saya harus melihat beli di sini karena memang yang penjual-penjual di sini ini
ya keuangannya tidak cukup untuk membeli rumah atau misalkan kendaraan mobil ya Bu ya. Kalau yang jualan seperti ini mah ya Bu ya. Iya. Dibandingkan dengan orang-orang yang suka korupsi Bu. Kalau korupsi itu gampang banget tuh beli rumah, beli mobil. Kalau ibu mau korupsi apa ya Bu ya? Nggak ada yang dikorupsiin, udah ketahuan. Jual aja 4.000 itu mungkin untungnya aja secara ini adalah 2.000 kalau hanya yang beli 10 orang 20.000. Nah dari 20.000 itu beras aja sekarang 10.000 minimal yang paling murah, Yang paling gak enak. 10.000 itu. Nah 10.000 lagi buat lauk, cukupnya apa gitu kan. Jadi ya itulah seperti itu masyarakat kita itu. Nah untuk masyarakat yang memang di atas pimpinan, kemudian juga masyarakat yang sudah kaya, jangan merendahkan orang-orang kecil ya, karena orang-orang kecil itu orang-orang sama-sama manusia yang harus dibantu, saling bantu yuk gitu kan, saling bantu, jangan saling mengejek apalagi saling menghina. Orang kecil itu bukan buat dihina, orang kecil itu buat diangkat derajatnya, diangkat kemampuannya supaya mereka itu sukses, dan Indonesia ini akan lebih maju kalau orang-orangnya seperti itu. Tolong jangan korupsi. Korupsi itu adalah uang rakyat untuk rakyat harusnya, jangan uang rakyat dipakai pribadi, karena kalau dipakai pribadi rakyat kasihan. Dan kamu ya kasihannya rakyatnya kalau dikorupsi seperti ibu ini. Tapi saya salut kepada ibu gitu kan, ibu masih bisa berjualan terus ya, walaupun mungkin ya 60.000 atau 40.000 atau 100.000 ya ibu syukurin kata dia, menikmatin aja. Ibu pernah merasa maksudnya Bu sedih banget nih, saya dapatnya segini nggak cukup sehari, pernah nggak Bu seperti itu? Saya pernah. Baru buka hujan. Akhirnya ya mau nggak mau saya minta dulu nasi ke warteg. Kayaknya besok. Utang dulu ya. Tadi itu kan lagi Musim hujan. Oh iya. Nah ini juga kendala nih buat orang-orang yang jualan di pinggir jalan. Ya kendalanya ya pada saat musim hujan, kadang mereka juga susah untuk berteduh ya Bu ya. Karena ibu jualan kan nggak ada tempat teduhnya, kemudian juga orang yang beli juga nggak ada buat teduhnya. Jadi beli ya nggak mau kan gitu kan. Akhirnya ya kosong. Jadi kalau misalnya itu pas musim hujan aja kadang sepi ya Bu ya. Musim hujan sama kalau misalkan bulan-bulan tua gitu, tanggal-tanggal kayak gini nih bulan tua kita kosong juga. Ya, karena tidak pasti. Ada aja ya. 30 dapat. Iya. Iya. Jadi harapan ibu nih ke pemerintah ini nih supaya maju atau gimana, bantu rakyat kecil atau gimana nih buat ibu nih? Para pemimpin yang di atas, tolong dibantu rakyat kecil, mungkin ada yang masih nggak mampu dari saya. Kalau saya sih udah begini ada aja nggak apa-apa. Iya. Kita kan ada yang gelandangan di jalanan. Iya betul. Yang ya kasihan deh, tapi Iya. kan orang jalanan. Iya. Kadang saya mikir saya nggak mampu, ada lagi yang Ada yang udah mampu. karena yang punya uang lah. Iya Bu. Ya. Bantu. Inilah orang nggak punya ini, orang Iya. jalanan ini. Ya harus perhatikan ya. Untuk makan, untuk suap nasi, nggak yang aneh-aneh. Cukup, Ya. udah bisa. Itu aja. Dan kadang jangan diusik-usik ya Bu ya. Kalau kita jangan diusik-usik, dikasih tahu boleh, apalagi diancam-ancam jangan ya. Pelan-pelan aja perasaan. Ya kita doakan aja Bu, bangsa kita, bangsa Indonesia, khususnya untuk daerah Jakarta ini, jadi penduduknya bakal maju dan sejahtera Bu. Karena memang di Jakarta ini banyak sekali orang-orang yang tidak mampu, banyak sekali orang-orang gelandangan. Di bawah kita ya Bu ya, di bawah saya juga banyak yang seperti itu. Malah kita orang-orang kecil ini lebih tahu dan lebih kasihan ya sama mereka dibandingkan dengan orang-orang yang di atas sana. Nah buat orang-orang di atas sana bukan bantuan uang, sebenarnya yang kita inginkan adalah bantuan bagaimana
tempat pekerjaan yang memang dikasih kepada rakyat-rakyat miskin, gitu aja. Karena kalau uang itu gampang banget tak habis. Kalau misalkan kasih tempat nih, usaha nih, udah modalnya ya tinggal lanjutin. Seperti itu, bantuan-bantuan seperti itu yang diharapkan sama rakyat-rakyat kecil. Itu aja. Ibu siapa tadi itu, Bu? Ibu Jumiati, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita bermanfaat buat orang lain, gitu kan. Dan Ibu tetap semangat dengan bapaknya yang masih kurang sehat. Bapak juga mudah-mudahan diberikan kesehatannya. Amin. Saya Abah Cio dan Ibu Jumiati mengucap terima kasih. Salam sehat buat Indonesia. Salam bahagia buat Indonesia. Salam sejahtera buat Indonesia. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.